Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak soleh solehah semuanya dari kelas 6, Zaid, Zubair, Fatimah, Zainab. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita kembali lagi di pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sekarang kita masuk di bab 3, yakni adalah beriman pada hari kiamat ya. Pasti akan seru ya, nanti kita akan membahas satu persatu ya, dari pengertian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah apa aja kalau kita beriman pada hari kiamat. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa, dengan bacaan ta'awud, bismillah, dan doa menuntut ilmu. Jika berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah anak salih-salihah semuanya. Silakan nanti disimak videonya ya, dengan seksama, dengan baik. Dan jangan lupa kita harus memperhatikan ya adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, silakan disimak videonya. Beriman pada hari akhir. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semua makhluk hidup mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua kalinya, guna membangunkan semua orang yang telah mati untuk bangkit kembali, mulai dari manusia pertama, Nabi Adam, hingga manusia yang terakhir saat kiamat tiba untuk melaksanakan hari pembalasan. Ya, jadi anak sorry semuanya, hari pembalasan itu nyata ya. Jadi hari pembalasan itu ada. Jadi marilah kita selalu berhati-hati ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan di dunia ini, karena sekecil biji zarah pun maka akan ada pembalasannya. Yang selanjutnya adalah macam-macam hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia, yaitu kematian. Setelah mati, roh seseorang akan berada di alam barzah atau alam kubur yang merupakan alam antara dunia dan akhirat. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzah atau alam kubur. Kiamat kubro akan terjadi satu kali, dan itu belum pernah terjadi dengan kejadian yang benar-benar luar biasa di luar bayangan manusia. Tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda kiamat sugro, wanita berpakaian tapi telanjang. Tanda kiamat sugro yang pertama adalah banyaknya wanita yang berpakaian namun telanjang. Pakaian yang mereka kenakan begitu mini dan ketat sehingga nampaklah lekuk tubuhnya. Ya, anak soleh-soleh semuanya, ini ada dalilnya ya. Jadi sabda Rasulullah yang berbunyi, ada dua macam penduduk neraka yang belum pernah kulihat, yaitu orang-orang yang membawa cemeti seperti seekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuki manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang dan bergoyang dan membuat orang lain bergoyang. Kepala mereka seperti penuk onta yang miring. Mereka tidak masuk surga, tidak mencium baunya, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi anak solihah semuanya, kita bisa melihat ya, sekarang begitu maraknya ya aplikasi TikTok ya.
yang banyak bergoyang, yang mereka itu membuat orang lain bergoyang. Jadi ini masuk ke dalam hadis ini. Jangan sampai kita mengikuti yang seperti itu ya, karena bagi wanita nanti ketika bergoyang dan membuat orang lain juga bergoyang, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Naudzubillah min syarri dzalik. Insyaallah anak-anaknya Ustaz Amin tidak ada yang seperti ini ya. Yang selanjutnya, banyaknya bencana. Semakin banyaknya bencana juga merupakan salah satu tanda kiamat. Sebagaimana sabda Nabi, menjelang terjadinya kiamat akan terjadi pengubahan rupa dan penenggelaman bumi dan hujan batu. Sunan Ibnu Majah. Yang selanjutnya, semakin meluasnya kebodohan. Tanda kiamat sugro lainnya adalah wafatnya para ulama dan meluasnya kebodohan. Rasul bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabut para manusia, tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada lagi ulama, manusia menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka pun ditanya lantas berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Sahih Bukhari. Yang terakhir, tanda kiamat sugro adalah meluasnya riba. Rasul juga pernah mengatakan bahwa riba yang semakin meluas merupakan salah satu tanda kiamat semakin dekat. Tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, asap di timur dan barat. Salah satu tanda kiamat kubro adalah akan ada asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Nah, selanjutnya munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul dan akan menyebar fitnah di muka bumi. Ia mampu menurunkan hujan dan membangkitkan orang mati. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bercerita kepada kami, Dajjal akan datang dari negeri timur yang disebut dengan Khurasan. Dia diikuti dengan orang-orang yang wajahnya seperti halnya perisai yang dihantam palu. Yang selanjutnya munculnya Dabbah. Dabbah adalah makhluk yang melata yang akan muncul jika kiamat sudah dekat. Allah berfirman dalam surat An-Naml yang artinya, apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah atau binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Yang terakhir, tanda-tanda kiamat kubro adalah ditiupnya sangkakala. Setelah semua tanda kiamat muncul, maka ditiuplah sangkakala yang akan mematikan seluruh makhluk hidup, kemudian dibangkitkan kembali untuk dihisab. Allah berfirman yang artinya, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu keputusan masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yang terakhir, kita akan pelajari percaya kepada hari akhir. Jadi ini termasuk rukun iman ya. Rukun iman itu ada 6. Jadi percaya pada hari akhir ini masuk pada rukun iman orang Islam. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang kedua, orang senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa yang sia-sia. Yang ketiga, akan mendorong seseorang untuk bersemangat untuk berkarya. Yang keempat, mendidik manusia untuk belajar dan memprediksikan serta mempersiapkan masa depan. Yang terakhir, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian sorry ya semuanya. Itu tadi ya materi hari ini, beriman kepada hari akhir. Semoga semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Anak sorry-sorryha yang kalau masih ada yang masih belum paham atau masih bingung, nanti silahkan ditanyakan ke Ustaz Amin ya. Dan untuk tugas kalian, silahkan nanti menulis tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro.
dan silahkan nanti dikirim ke Google Form yang saya sudah cantumkan di portal ya. Cukup sekian dari Ustadz Amin. Wa akhiru da'wana jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.